Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Madrasah yang insya Allah dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, mari kita ikuti talk show yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Arifin, MPDI, yang akan didampingi oleh Saudara Zaki Tri Pamungkas mengenai menyegerakan ibadah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan talk show dakwah Ramadan Man 1 Karanganyar. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan Ustadz Zainal Arifin. Assalamualaikum Ustadz. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat TV Madrasah ya akan membahas maraknya fenomena menunda kebaikan. Contohnya seperti banyak orang sekarang pemuda-pemuda malahnya banyak yang menunda sholat, menunda mengerjakan kebaikan. Nah, kira-kira ini kalau dalam pandangan agama Islam itu seperti apa? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh pemirsa TV Madrasah Man 1 Karanganyar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan dakwah Ramadan Madrasah Al-Negeri 1 Karanganyar. Pertama kita ucap syukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dan alhamdulillah mudah-mudahan sehat semuanya. Sehat Mas ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Serta salam kita sanjungkan wajib kita Nabi Muhammad SAW sebagai kita senantiasa mendapat sabda dari kiamat amin rabbal alamin. Baik Bapak Ibu para pemirsa dan seluruh hadirin yang berbahagia, memang betul saat ini kita sedang membahas tentang menyegerakan ibadah. Ya mungkin dalam konteks yang agak luas, tapi kami hanya bisa membatasi nanti pada satu saat bahwa sebenarnya tergesa-gesa dalam beribadah atau menyegerakan dalam ibadah. Maka perlu kami sampaikan bahwa tumak ninah itu kan kehati-hati yang ketidaktergesaan, terus kemudian mungkin adem ayam enak-enakan. Itu satu sisi mungkin juga baik sebenarnya. Jadi orang yang terlalu nyaman, terlalu nyantai, terlalu hati-hati itu sebenarnya baik-baik saja. Tetapi dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah ini tentunya tidak terlalu baik. Jadi tumak ninah dalam bahasa ini pun sebenarnya ada batasan-batasan tertentu, sehingga dengan harapan ketika kita urusannya dengan ibadah, kalau bisa kita jangan terlalu nyantai, jangan terlalu diam, jangan terlalu enak-enakan. Maka dalam konteks ini para pemirsa yang berbahagia, dalam konteks ini biasanya agama sering memunculkan kalimat fafirru. Jadi fafirru ausari'u dalam bahasa kita adalah ya bersegeralah, bergegas. Ya, firru itu kan artinya lari. Jadi ketika kita itu disuruh berbuat baik, kalau bisa adalah dengan segera, dengan bergegas. Ya bahasanya adalah kemerungsung, tapi kemerungsung untuk dalam hal kebaikan. Atau kalimat syari'u, ya bersegeralah. Jadi al-musaru'a fil khair ini luar biasa. Maka termasuk dalam usul fiqh kita pernah belajar al-isaru fil ibadah matlub. Jadi kalau misalkan berlomba-lomba untuk menyegerakan dalam hal ibadah itu diminta, itu bagus. Yang tidak bagus itu kan bersegera dalam urusan makanan. Ini tidak baik karena usul fiqh itu kan al-isaru fit ta'am mamnu. Jadi kalau menyegerakan diri untuk makan, untuk minum dengan kondisi tidak terpepet itu tidak terlalu bagus. Maka betul tadi yang disampaikan tadi bahwa saat ini fenomenanya banyak sekali orang-orang yang mungkin merasa masih muda, mungkin merasa masih sehat, mungkin masih merasa dia umurnya panjang, mungkin dia banyak menunda beberapa hal ataupun pekerjaan-pekerjaan yang baik. Maka dalam hal ini tidak ada cerita bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu terbiasa dengan beribadah dengan tanpa tergesa. Tergesa yang dimaksud di sini adalah bukan dalam arti tergesa-gesa yang negatif ya. Jadi beliau ketika urusan ibadah, urusan berbuat baik pasti cepat. Ya, pasti cepat. Sehingga dalam bahasa ini sampai ada satu cerita ya, tapi konon diriwayatkan tidak bisa dipakai untuk hukum saat ini ya. Jadi beliau pernah yang namanya katakanlah mungkin berwudu ataupun bersuci katakanlah dengan tayamum, padahal di beberapa jarak dari beliau itu sebenarnya ada air, tapi ketika ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, kenapa Anda bertayamum padahal kan di jauh sana dalam arti dengan radius 100 atau 50 km itu kan ada air. Pada satu saat Rasulullah mengatakan, saya pengen lebih bersuci dengan keadaan yang cepat ya. Jadi orang ataupun hamba ketika dia itu hadir dengan Allah dalam arti dekat dengan Allah, mungkin beliau
pengennya adalah dalam setiap waktu itu suci, bersih, ya bersih dari najis, sehingga dengan keadaan tertentu mungkin beliau melakukan hal yang mungkin secara hukum fikih, tetapi sekali lagi itu mungkin belum bisa diambil. Ada lagi mungkin di antara beberapa orang mungkin di perjalanan mungkin karena merasa batal, mungkin merasa kotor, akhirnya beliau misalkan wudhu dengan air aqua di mobil dan sebagainya. Ya mungkin dengan kondisi ini niatnya adalah sekali lagi adalah mungkin karena beliau sekali lagi pengen segera bersih, ya pengen segera bersih dari apa-apa yang membuat itu kotor. Maka sekali lagi itu ya, jadi ketika kita mau berbuat baik sudahlah, jangan ditunda. Ada seorang cerita dari Arab itu, ada yang mengatakan bahwa ketika seorang itu yang punya baju itu lebih dari satu, jadi orang itu mungkin ada yang berbusana itu ya, berbaju itu sampai ada 2-3. Pada saat dia mandi ya, dalam cerita itu, ini cerita ini juga diambil dari Gus Ba itu yang sering ceramah itu sampai dikatakan ulama ini dia punya baju 3, kemudian ketika itu dia mandi, dia dengar di luar kamar mandi ada yang minta baju, kemudian dia sambil mandi mengatakan kepada temannya yang ada di luar, udah kasihkan aja bajuku yang satu itu. Kemudian temannya sampai mengatakan begini, Ustadz mandinya diselesaikan dulu saja, nanti setelah mandinya selesai baru mengasihkan baju yang diminta itu. Tapi beliau akhirnya mengatakan begini, nanti kalau seandainya, ini dari dalam batin beliau ya, kalau seandainya nanti kemudian saya setelah mandi belum tentu pikirannya itu terus kemudian malah memberikan itu. Jadi mungkin ketika mandi dengan keadaan nyaman, keadaan enak, keadaan bersih itu mungkin hatinya juga enak, sehingga ketika mandi itu dimintai apapun kemudian dia mengasihkan, dan kondisi setelah mandi mungkin justru malah sedikit berbeda. Pada kesimpulannya apa? Jadi kita ini ketika melakukan ibadah, melakukan pekerjaan itu kita potensinya ada 2. Potensi yang kedua, yang 2 itu maksudnya apa? Kita ini hanya takut 2 hal. Yang pertama takut mati, yang kedua takut berubah pikiran. Maka ketika nanti kita itu sudah ingin berbuat baik, lakukan. Maka termasuk para pemirsa yang berbahagia, termasuk anak-anakku, seluruh siswa-siswi Madrasah Al-Negeri 1 Karanganyar yang berbahagia, maka ketika Anda itu sudah mempunyai niat yang baik, lakukan. Ketika mau belajar katakanlah mungkin akidah, membaca Quran, menghafal Quran, lakukan. Ketika kita mau jeng orang tua, lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menunda-nunda itu. Sehingga dalam hal ini sekali lagi nanti pada suatu saat ketika kita menunda, jangan-jangan yang pertama kita khawatir kita sudah tidak ada, atau yang kedua kita takut berubah pikiran. Maka kesimpulannya, berjuanglah, bekerjalah semaksimal mungkin, lakukan yang terbaik. Sehingga kalau dalam konteks haji di situ ada sa'i. Saya itu berusaha yang luar biasa dengan cepat. Ya, jadi situ ada lari-lari kecil. Termasuk dalam tawaf, di ibadah haji itu kan ada tawaf. Jadi di putaran pertama sampai ketiga itu disunahkan di situ lari-lari kecil ya, rommel namanya. Jadi itu digunakan untuk apa? Sehingga digunakan dalam rangka untuk berjuang semaksimal mungkin untuk melakukan satu yang namanya kebaikan. Maka untuk yang terakhir Mas, mungkin bisa kami sampaikan di kegiatan yang baik ini. Maka Rasulullah itu ketika melakukan kebaikan, beliau sampai di situ dikatakan wa idza masafakan namanya nahatu min sabamir taqwa. Rasulullah itu kalau misalkan berbuat kebaikan seakan-akan Rasulullah itu menaiki sebuah tangga, sehingga ketika menaiki tangga itu menuruni tangga ini nggak mungkin dengan pelan-pelan sekali, jadi pasti ada pergerakan yang sedikit itu agak cepat, sehingga dalam ibadah itu disebutkan di situ seakan-akan Rasulullah ketika berjalan atau beribadah itu seakan-akan sedang berjalan di tangga, yang ketika kita berjalan di tangga otomatis kita dalam keadaan yang cepat. Maka sebagai penutup, kesimpulannya adalah apa yang bedanya antara orang kafir, orang munafik dengan orang yang kita beriman? Orang kita yang beriman itu selalu menyegerakan ibadah kita, selalu mengerjakan kebaikan dengan cepat, tidak menunda-nunda dan sebagainya. Tapi kalau orang munafik, coba lihat orang munafik dalam ayat itu. Di situ dikatakan wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Jadi orang-orang munafik itu kalau misalkan dia melakukan ibadah, misalkan contoh sholat umpamanya, orang munafik itu kalau sholat dia sholat, tetapi sholatnya orang munafik itu malas, keadaannya malas, ya mungkin bersender, mungkin atau apalah dan sebagainya, mungkin mudah-mudahan waktu. Tetapi kalau kita sebagai umat Islam yang kita ini adalah insya Allah orang-orang yang muttaqin, insya Allah kita sholat dalam keadaan baik, dalam keadaan semangat. Maka sekali lagi jangan menunda. Pada intinya adalah ketika jenengan berbuat baik, kita berbuat baik, tolonglah kita ini ada unsur tergesa, ada unsur cepat. Jadi kalau misalkan kita berangkat ke sekolah, kalau anak-anak kalau misalkan terberangkat sekolah
Kalau lima waktunya itu katakanlah sudah sedikit mendesak mau terlambat, ya jangan pelan-pelan. Jadi dari pintu gerbang itu kita jalannya agak cepat. Paling tidak ada semacam pergerakan yang berbeda. Fafirru itu artinya lari, tapi larinya ya tidak mesti harus lari sprint kayak pelari, tidak. Tapi ada unsur ketergesaan, ada unsur cepat-cepat ketika kita mau berbuat baik. Mungkin demikian dari satu awal yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada beberapa yang kita lanjutkan. Saya kembalikan kepada host, semoga Mas mungkin kalau ada beberapa yang perlu dibahas lagi. Jazakumullah khairan pada Ustadz Zainal Arifin. Ya, tadi mengenai tergesa-gesa dalam ibadah atau kebaikan itu. Ini kan banyak orang-orang yang ingin jadi hafiz Quran. Jadi banyak yang pengen, saya pengen cepat-cepat hafal 30 juz. Nah, terkadang itu orang itu hanya menambah hafalan, namun terkadang mudah lupa. Nah, hal seperti ini bagusnya itu seperti apa itu? Ataukah harus mempercepat hafalannya dulu atau menguatkan, mungkin 30 juz dulu dikuatkan, nanti terus lanjut ke 29 dan lainnya gitu. Oh, baik, terima kasih. Jadi katanya dengan hafidah yang umpamanya itu baik-baik saja sebenarnya. Keinginan untuk hafal 30 juz itu baik. Tetapi kita tekankan bahwa sebenarnya dalam Al-Quran itu yang dibutuhkan tidak hanya sekedar hafal, tapi juga bisa memahami, kemudian menghayati, kemudian bisa melakukan apapun, ya melakukan apa-apa yang ada dalam ayat suci. Jadi artinya begini, jadi hafal itu baik, ya. Tetapi satu saat kita bisa belajar tentang tafsirnya, ya mungkin tentang terjemahannya, mungkin tentang adalah aplikasi ilmunya, maka sekali lagi boleh, ya. Jadi silakan untuk menghafal dengan sebaik-baiknya. Dan di situ ada rumus sebenarnya, kalau misalkan kita hanya sekedar memahami, menghafal dengan keadaan cepat, biasanya lupanya pun juga cepat. Karena kalau hafal tanpa pemahaman, biasanya hafalnya cepat. Mungkin anak-anak yang di madrasah aliyah mungkin pernah merasakan ketika dituntut, ketika kita mau ujian kenaikan kelas, kita setoran hafalan juz amma misalkan. Ketika adik-adik, ketika anak-anak itu melaksanakan hafalan dengan cepat, biasanya ya ketika itu juga hafal, tapi mungkin ketika setelah 1 minggu, 2 minggu, mungkin juga akan lupa apa yang sudah dihafal. Ya mungkin begitu. Ya jadi istilahnya silakan kalau mau menghafal, tetapi sekali lagi perlu dipahami, ya perlu dipelajari dan perlu dihayati dengan baik. Makasih, Tat. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Tat. Pesan untuk pemuda agar tidak bermalas-malasan untuk berbuat baik itu apa? Baik, jadi kalau misalkan fenomena saat ini, sekali lagi lingkungan itu sangat mendukung ya. Jadi ada 3 hal lah, mungkin nanti sebagai penutup kemarin disampaikan di grup Bapak Ibu Guru juga. Jadi ada 3 hal yang membuat kita nanti tidak akan sia-sia sebenarnya ketika melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah carilah ilmu sebanyak-banyaknya dimanapun Anda berada. Insya Allah kita nggak sia-sia. Ya mungkin dengan pengajian, mungkin dengan kajian, mungkin dengan seminar, mungkin dengan workshop. Insya Allah kita tidak sia-sia. Yang kedua adalah hormati orang tua, berbaktilah sama orang tua. Insya Allah kita tidak akan sia-sia ketika kita berbakti sama orang tua. Dan yang ketiga, rajinlah beribadah sedekah, rajinlah bersedekah. Sehingga harapannya sekali lagi adalah supaya kita tetap semangat, cari lingkungan yang baik, ya cari kelompok yang baik. Sekali lagi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Karang ini adalah lingkungan yang baik. Jadi ketika melihat sekolah itu jangan hanya sekedar melihat gedungnya, hanya melihat katakanlah mungkin di situ ada siapa, tetapi yang paling di situ yang luar biasa adalah khulato. Khulato itu bisa tetangga, bisa sahabat. Ya, jadi sahabat yang baik. Maka orang yang senang membahas persahabatan, beliau sampai mengatakan di sahabat yang baik. Jadi separuh nyawa kita itu ada di sahabat yang baik. Ya, separuh nyawa kita ada di sahabat yang baik. Artinya apa? Manusia pasti satu saat ada tidak mood, kemudian dia down, dia malas, dia apa. Tapi yakinlah ketika kita punya sahabat yang baik, dan sahabat yang baik itu ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Karena itu nanti akan membawa siapapun ke kebaikan, ngajak puasa, ngajak sholat, ya ngajak sedekah, kemudian ngajak di era pandemi berarti ngajak protokol kesehatan, dan yakinlah bahwa di sekolah kalian, di sekolah kita ini kita sudah mengajarkan kebaikan-kebaikan, sehingga sekali lagi mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang diajarkan kepada orang lain tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan itu. Sekali lagi kata kuncinya bersegeralah dalam ibadah sebelum yang pertama kita meninggal, yang kedua adalah sebelum kita berubah pikiran. Demikian dari kami, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz Zainal. Mungkin itu saja ya tadi talkshow pada kali ini. Mari kita tutup talkshow ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Zakir Pamungkas selaku host pada acara ini
ingin undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi mungkin ketika setelah 1 minggu, 2 minggu, mungkin juga akan lupa apa yang sudah dihafal. Ya mungkin begitu. Ya jadi istilahnya silakan kalau mau menghafal, tetapi sekali lagi perlu dipahami, ya perlu dipelajari dan perlu dihayati dengan baik. Makasih, Tat. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Tat. Pesan untuk pemuda agar tidak bermalas-malasan untuk berbuat baik itu apa? Baik, jadi kalau misalkan fenomena saat ini, sekali lagi lingkungan itu sangat mendukung ya. Jadi ada 3 hal lah, mungkin nanti sebagai penutup kemarin disampaikan di grup Bapak Ibu Guru juga. Jadi ada 3 hal yang membuat kita nanti tidak akan sia-sia sebenarnya ketika melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah carilah ilmu sebanyak-banyaknya dimanapun Anda berada. Insya Allah kita nggak sia-sia. Ya mungkin dengan pengajian, mungkin dengan kajian, mungkin dengan seminar, mungkin dengan workshop, insya Allah kita tidak sia-sia. Yang kedua adalah hormati orang tua, berbaktilah sama orang tua. Insya Allah kita tidak akan sia-sia ketika kita berbakti sama orang tua. Dan yang ketiga, rajinlah beribadah sedekah, rajinlah bersedekah. Sehingga harapannya sekali lagi adalah supaya kita tetap semangat, cari lingkungan yang baik, ya cari kelompok yang baik. Sekali lagi di Madrasah Al-Ihsan Negeri 1 Karang ini adalah lingkungan yang baik. Jadi ketika melihat sekolah itu jangan hanya sekedar melihat gedungnya, hanya melihat katakanlah mungkin di situ ada siapa, tetapi yang paling di situ yang luar biasa adalah khulato. Khulato itu bisa tetangga, bisa sahabat. Ya, jadi sahabat yang baik. Maka orang yang senang membahas persahabatan, beliau sampai mengatakan di sahabat yang baik. Jadi separuh nyawa kita itu ada di sahabat yang baik. Ya, separuh nyawa kita ada di sahabat yang baik. Artinya apa? Manusia pasti satu saat ada tidak mood, kemudian dia down, dia malas, dia apa. Tapi yakinlah ketika kita punya sahabat yang baik, dan sahabat yang baik itu ada di Madrasah Al-Ihsan Negeri 1 Karanganyar. Karena itu nanti akan membawa siapapun ke kebaikan, ngajak puasa, ngajak sholat, ya ngajak sedekah, kemudian ngajak di era pandemi berarti ngajak protokol kesehatan. Dan yakinlah bahwa di sekolah kalian, di sekolah kita ini kita sudah mengajarkan kebaikan-kebaikan, sehingga sekali lagi mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang diajarkan kepada orang lain tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan itu. Sekali lagi kata kuncinya bersegeralah dalam ibadah sebelum yang pertama kita meninggal, yang kedua adalah sebelum kita berubah pikiran. Demikian dari kami, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Mbak Ustaz Zainal. Mungkin itu saja ya tadi talkshow pada kali ini. Mari kita tutup talkshow ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya Zakir Pamungkas selaku host pada acara ini ingin undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuis hari ini, ayat apa yang menunjukkan bahwasannya manusia itu diciptakan untuk beribadah? Kirim jawaban teman-teman di nomor bawah ini ya, karena akan ada banyak hadiah menarik.